Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana. Saya guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Jengkol 2, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul, yaitu uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi tanda-tanda usia balik. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, tolong angkat tangan dan ucapkan hadir. Ahmad Fadli, Ahmad Nurizki, Ananda Rio, Angga Febrianto, Muhammad Alfiansyah, Muhammad Elzi Saputra. Ya, baik, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir, tadi sakit ya? Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air atau kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia ini, kita awali belajar kita dengan menyanyikan lagu
Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Kepada semuanya silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, tolong dirapikan terlebih dahulu duduknya. Yang masih berantakan, kemudian pakaiannya yang belum rapi, ya dirapikan terlebih dahulu ya, supaya belajar kita nyaman. Ya, baik, anak-anak, sekarang sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, Pak Andri akan bertanya dulu kepada kalian ya. Siapa di sini yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang keberagaman, di mana dalam materi kemarin kita disuruh untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama, yang mana di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beberapa agama, baik yang mayoritas Muslim, yaitu agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, yang terakhir Katolik. Ya, itu. Jadi kita disuruh untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia yang berbeda agamanya dengan kita ya. Misal kita punya teman tuh yang merupakan beda agama. Di sini ada yang bukan agama Islam? Enggak ya, agama Islam semua ya, Muslim semua. Ya, misal kita memiliki teman yang bukan dari agama Islam atau non-Muslim, maka kita harus tetap menghormati dan menghargai kepercayaannya atau agamanya. Ya, baik. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang tanda-tanda balik. Ya, jelas? Tentang tanda-tanda baik. Baik. Sebentar Pak Andri akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi tanda-tanda balik kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik memahami tanda-tanda usia balik atau kedewasaan pada laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan memahami tanda-tanda usia balik pada laki-laki dan perempuan secara ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya. Yang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan pada laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu membedakan tuh antara tanda-tanda usia balik bagi perempuan dan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dari segi ilmu fikih dan ilmu biologi. Jadi itu tujuan pembelajarannya.
Bapak akan menjelaskan tentang materi tanda-tanda balik terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian daripada balik. Apa sih balik itu? Balik menurut bahasa artinya sampai. Ya, balik itu secara bahasa artinya sampai. Adapun secara istilah, balik adalah kedewasaan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ya, pengertian daripada balik itu ada secara bahasa yaitu pendek, artinya sampai. Secara istilah yaitu balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim, gitu. Ya, anak-anak, tanda-tanda usia balik itu terbagi menjadi dua. Ada yang menurut ilmu fikih dan juga ada yang menurut ilmu biologi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama bagi laki-laki, tanda balik menurut ilmu fikih yaitu mimpi basah. Mimpi hingga mengeluarkan air mani atau sperma, ya. Jadi mimpi basah ini mimpi indah yang terjadi pada laki-laki di awal dia sampai kepada masa balik. Yang mana setelah mimpi itu laki-laki akan mengeluarkan air mani atau sperma, ya. Itu jadi salah satu tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih, ya. Dan rentang usia balik pada laki-laki biasanya sekitar umur 9 tahun sampai dengan 15 tahun, ya, bagi laki-laki, ya. Selanjutnya bagi tanda balik menurut ilmu fikih bagi anak perempuan yaitu akan mengalaminya haid, ya, atau haid atau menstruasi, ya. Ada yang tahu apa itu haid atau menstruasi? Tidak ada, ya. Baik, Pak Andri akan jelaskan. Jadi haid atau menstruasi bagi anak perempuan merupakan salah satu tanda balik dalam ilmu fikih, di mana haid adalah darah kotor yang keluar dari vagina atau lubang depan perempuan, ya. Ya, di sini sudah ada yang haid belum? Ya, sudah haid. Ya, berarti sudah bisa dikatakan balik, ya. Nggak apa-apa, ya. Nah, haid ini terjadi biasanya 1 bulan sekali, ya. Yang mana lamanya masa haid ini paling cepat yaitu sekitar 1 hari 1 malam, umumnya atau banyaknya 6 sampai 7 hari, atau paling lama haid itu terjadi 15 hari setiap bulannya. Ya, sampai sini jelas, ya? Jelas. Nah, tanda-tanda selanjutnya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang ketiga yaitu berumur 15 tahun, ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi, kalau kalian atau di antara kalian ada yang sudah berumur 15 tahun tapi tidak mengalami nih tanda-tanda balik yang ini, yang mimpi basah bagi laki-laki, yang haid atau menstruasi bagi perempuan, tetapi usianya sudah 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik meskipun tidak mengalami tanda-tanda yang ditampilkan ini, ya. Itulah anak-anak tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, selanjutnya yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ya. Apa sih ilmu biologi itu? Ada yang tahu nggak? Apa itu ilmu biologi? Sudah belajar belum biologi? Belum.
Ya, jadi ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan makhluk hidup, baik manusia, hewan, ya, itu dibahas dalam ilmu biologi. Nah, sekarang kita kembali ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi anak laki-laki, suara menjadi berat, ya, salah satu tanda baliknya. Yang tadinya cempreng, ketika balik suaranya menjadi berat atau ngebas. Itu. Yang kedua, tumbuh jakun. Ya, apa itu jakun? Ya, betul. Jakun itu yang di leher nih, tulang yang di sini ya. Ketika sudah dewasa maka akan tumbuh lebih kelihatan. Selanjutnya yaitu mudah berkeringat, ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki yaitu mudah berkeringat, badannya semakin besar, ya. Nanti otot-ototnya semakin kuat bagi laki-laki ketika sudah sampai ke usia balik. Kemudian tumbuh bulu kumis, ya. Nanti laki-laki cirinya akan memiliki tumbuh kumis ketika sudah balik, dan bulu ketiak, ya. Paham laki-laki? Ya. Selanjutnya tanda-tanda balik bagi anak perempuan dalam ilmu biologi yaitu salah diantaranya tumbuh jerawat di wajah. Ada yang sudah jerawatan? Ya, sudah haid? Belum, ya. Selanjutnya yaitu payudara atau buah dada semakin membesar, ya. Itu merupakan tanda-tanda balik bagi perempuan. Kemudian lebih mudah berkeringat atau mengalami haid atau menstruasi tadi. Kemudian menjadi lebih sensitif atau berperasaan atau baperan bagi perempuan. Jadi kalau ada yang sudah baperan mulu berarti dia sudah balik bagi perempuan. Ya. Nah, kewajiban setelah usia balik, ya. Kewajiban seseorang yang sudah dikatakan balik, dia akan memiliki kewajiban dan disebutnya adalah mukallaf. Adapun aturan-aturan yang wajib kalian patuhi yaitu sholat fardu, menutup aurat, kemudian mencari ilmu, ya. Jadi kewajiban setelah kalian mengalami masa balik atau sudah sampai kepada masa balik. Ya, baik, mungkin sampai sini saja penjelasan Pak Andri. Ya, selanjutnya Pak Andri akan menayangkan sebuah video pembelajaran, ya. Yang mana video pembelajaran ini berisi tentang tanda-tanda balik secara ilmu fikih maupun secara ilmu biologi bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Ya, nanti ketika Pak Andri menayangkan video, nanti tolong disimak, dipahami, dan dimengerti. Karena setelah menonton video, Pak Andri akan memberi tugas kelompok kepada kalian semua, ya. Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fisik dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fisik. Menurut ilmu fisik, tanda usia balik belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fisik dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan.
Tanda-tanda usia balik menurut peneliti. Menurut peneliti, pola 5 cm setiap tahun. Berat badan orang meningkat, tidur membesar hingga tidak muncul. Suara menjadi lebih penting. Secara mental, remaja perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan. Apabila menghadapi masalah, maka ia mudah menyerbu, menangis, atau menyesali diri. Ya, baik. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran yang tadi Bapak tayangkan. Ada yang mau berkomentar tentang video tadi? Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu kita ice breaking dulu. Kita berdiri dulu. Anak-anak silakan berdiri dulu. Ya, siap. Tepuk semangat. Ya, duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak. Di sini Bapak akan membagikan sebuah tugas kelompok dari hasil pengamatan dan apa yang kalian saksikan di video tadi, ya. Dari segi pengertian balik, ya, dari segi tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan, secara ilmu fikih maupun secara ilmu biologi, ya. Kelompok 1. Baik anak-anak, perhatikan dulu. Kita akan melakukan kesepakatan tugas, mengerjakan tugas, kesepakatan kelas. Ya baik, Pak Andri kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok itu. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Baik, kalau sudah, kelompok siapa yang mau maju duluan nih untuk mempresentasikan? Kelompok siapa? Kelompok berapa itu? Mau maju duluan? Ya, silahkan untuk kelompok 1. Presentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman kelompoknya. Baris di sini ya. Yang akan membacakan siapa? Sila. Sila, untuk mic dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tanda-tanda usia balik. Balik secara bahasa adalah sampai, sedangkan secara istilah balik itu adalah kedewasaan seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki. Dan arti dari menurut kalender Hijaiyah laki-laki dan perempuan. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan untuk kembali. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 4. Silakan. Siapa yang akan Alfian? Yang kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan tanda-tanda usia balik dari kelompok 4. Tanda-tanda usia balik. 1. Pengertian balik secara bahasa dan istilah. Sampai. Balik secara bahasa adalah sampai, sedangkan secara istilah balik adalah kedewasaan seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Tumbuh jakun, suaranya terdengar lebih berat, pertumbuhan badan tambah cepat, suaranya menjadi merdu, pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif.
Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Lewat sana ya. Ya, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah melaksanakan tugas kelompok dan mempresentasikannya ke depan ya. Semua kelompok sudah, dan artinya kalian sudah mengetahui ya apa itu balik, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan secara ilmu fikih dan biologi ya. Jadi presentasi tadi sangat menarik dan mudah-mudahan yang tadi dipresentasikan dapat dipahami oleh semuanya ya. Ya, baik anak-anak, selanjutnya kita ke tugas refleksi ya. Yang mana refleksi ini untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita bahas sama-sama. Dikerjakan ya. Dikerjakannya nanti dikumpulkan. Ya, gimana anak-anak, sudah selesai ya? Sudah. Baik, kalau sudah Bapak kumpulkan saja ya. Sini kita dikumpulkan saja dikumpulkan tugas refleksinya. Ya. Sudah ya, dikumpulkan ya. Sudah ya. Ya, siap. Mohon perhatian. Ya, baiklah. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajar kita pada hari ini, Bapak akan simpulkan sedikit ya materi kita tentang tanda-tanda balik. Balik secara bahasa yaitu balik sampai. Adapun secara istilah, balik adalah kedewasaan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Adapun tanda-tanda balik itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda balik secara ilmu fikih, ada tanda-tanda balik secara ilmu biologi. Tanda-tanda balik secara ilmu fikih bagi laki-laki yaitu mimpi basah atau keluarnya air mani atau sperma ya. Sedangkan tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan yaitu haid atau menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Ya, haid. Menstruasi itu keluarnya darah kotor dari lubang depan perempuan ya. Itu secara ilmu fikih. Adapun secara ilmu biologi, balik tanda-tanda balik bagi laki-laki tadi yang pertama suaranya menjadi berat, kemudian tumbuh jakun, mudah berkeringat, ototnya semakin besar. Sedangkan tanda balik bagi perempuan dalam ilmu biologi diantaranya apa? Satu, tumbuhnya jerawat. Apalagi? Mudah keringat, membesarnya payudara atau buah dada. Ya. Jadi itu ya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak punya tugas untuk kalian ya. Jadi tugas untuk minggu
depan atau pertemuan berikutnya, yaitu kalian menyimak video atau bacaan-bacaan tentang kewajiban-kewajiban bagi seseorang yang sudah balik. Ya, video maupun buku baca-bacaan untuk materi besok tentang kewajiban-kewajiban bagi seseorang yang sudah balik, yang sudah tadi Bapak singgung sedikit materinya. Ya, baiklah. Terima kasih anak-anak atas waktunya hari ini. Sebelum balik, silakan pimpin doa terlebih dahulu ketua kelas. Sebelum pulang mari kita baca doa dimulai. Ya, terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.